Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Dan ini juga akan jadi video terakhir saya teman-teman ya, sekitaran 2 minggu ini saya akan off dulu dari YouTube. Mungkin di minggu kedua bulan September saya akan mulai aktif lagi ya. Nah, so untuk IHSG ya, hari ini dia close naik 0,27%, ditutup di level 7178. Nah, kalau di TradingView ini chartnya error ya, nggak seperti ini sebenarnya. Ya, ini 3 candle terakhir ini chartnya error. Pada tanggal 29 Agustus sebenarnya ini candlenya candle hijau teman-teman ya. Kemudian kemarin indeks itu gap up ya, gap up kemudian ditutup plus sedikit ya. Hari ini sebenarnya IHSG gap down kemudian ditarik naik ya. Ini sebenarnya chartnya beda. Kalau teman-teman lihat di OLT masing-masing, lihat chart IHSG itu akan beda dengan di TradingView. Kemudian kalau kita lihat dari sisi foreign hari ini masih akum ya, di market reguler, foreign masih akum sekitaran 600 M ya. So, kalau kita bicara teknikal, hari ini IHSG itu kembali ketahan di support 7076-nya. Ya, hari ini sempat minus 1% lebih, kemudian finally ditutup plus 2,7%. Dan saham-saham ya yang kemarin 2 hari terakhir, 3 hari terakhir kita bahas itu rata-rata bagus teman-teman. Hari ini foto saya ketolong banget oleh Kras sama ACST yang dimana dua saham itu kemarin saya bahas. Friend Mora hari ini juga menunjukkan pergerakan yang positif. Nah, untuk saham-saham yang menurut saya masih oke buat diperhatikan itu Bakri Group pertama ya, Bakri Group yang sering kita bahas ya, Bumi, BRMS, NRG, Dewa, dan BNBR itu 5 saham Bakri yang oke. Kemudian ada Friend dan Moratel itu juga masih oke. Nah, selain itu Kras itu sebenarnya oke teman-teman, walaupun hari ini closingnya nggak begitu oke, tapi menurut saya pribadi itu masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan untuk Kras. Kemudian yang kemarin kita bahas RIX hari ini masuk area beli, volume koreksinya kecil ya, masih oke juga untuk RIX. And then beberapa saham lain yang sebelumnya sempat kita bahas itu rata-rata juga masih bagus teman-teman ya. Apa ya? Untuk bulan depan ya, besok menurut tanggal 1 ya, untuk September ini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi di IHSG. Pertama, dia akan sideways untuk jangka waktu yang lumayan lama, atau maybe dia akan breakdown dari support ini dan lanjut turun ya. Teman-teman juga harus jangan lupa ya, indeks ada gap up di 6.730-an. So, harapan saya dia cuma sideways, walaupun mungkin akan agak lama ya. Karena IHSG sideways ini akan agak lama teman-teman ya. Mungkin sebulanan dia sideways. Nah, kalau dia turun dulu itu bisa reboundnya cepat ya. Jadi ada 2 kemungkinan dari IHSG sendiri. Foreign flow masih masif ya, tapi foreign sendiri belum bisa ngangkat indeks. Indeks itu masih sama dengan pembahasan kita minggu-minggu sebelumnya ya, yang dimana kalau saya definisikan IHSG dalam satu kata, turunnya segan, naik pun nggak mampu teman-teman. Itulah definisi IHSG untuk saat ini, karena ya masih masa-masa sideways teman-teman. Oke, jadi untuk saham-saham pilihan masih sama ya, beberapa saham-saham lapis 2 dan majority saham-saham yang gerak, yang flow-nya bagus itu di saham-saham
lapis 3 atau third-liner. Nah, untuk yang pertama akan saya bahas hari ini yaitu BBYB. BBYB ya, seperti pembahasan kita terakhir kali, ini BBYB masuk areal beli, teman-teman. Masuk areal beli, terakhir kali saya bahas BBYB kalau nggak salah di sini ya. 25 Agustus 2022. Ya, yang dimana sebelumnya saya bahas di sini, yang waktu itu saya sarankan untuk set trailing stop, jangan lupa karena ini ada rising wedge, target penurunannya udah kecapai, dan ini adalah real beli ya. Untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk spek buy, BBYB menurut saya oke untuk spek buy ya. Cicil perlahan, tipis-tipis ya, jangan langsung geblek di harga sekarang. Tipis-tipis ke bawah, perlahan sampai 1130. Kalau seandainya jebol dari 1130, better exit dulu. Ya, support ini support kuat. Kenapa? Di sini adalah awal BBYB breakout. Kemudian kalau kita tarik garis Fibonacci, ya, area sekarang itu tepat merupakan Fibonacci golden ratio, yaitu di 1185 ya. Fibonacci golden ratio-nya ada di 1185. Jadi ini adalah areal support yang kuat. Seandainya BBYB masih ketahan di atas 1130, itu adalah areal beli yang cukup oke ya. Nah, dengan proyeksi di sini ada cup and handle. Oke. Proyeksi saya di sini ada cup and handle, ini cup, ini handle. Ya. Kalau ketahan di sini ya cicil-cicil. Ya, cicil-cicil BBYB kalau seandainya analisa kita benar dan areal beli kita di sini, ya potensi profitnya itu gede banget, teman-teman ya. Potensi profitnya gede banget. Bisa saja BBYB kembali ke angka 2000-an ya. Jadi menurut saya pribadi ya, ini BBYB cukup menarik ya. Bisa entry dengan syarat cicil ke bawah dan jangan entry dengan porsi yang gede. Ya maksimal 20% dari total portofolio kalian. Kalau teman-teman mau masuk BBYB saat ini. Nah, kalau seandainya analisa kita benar, maka nanti kita bisa averaging up bertahap. Oke. Nah, itu BBYB. Kemudian ada SEN. Dari sekian saham yang kita bahas beberapa hari terakhir, ini SEN yang belum gerak, teman-teman. Ini SEN belum gerak, tapi belum fail. Saat ini itu malah baru masuk areal beli ya. Hari ini dia turun 27%, ditutup di level 180. Tepat ada di areal beli. Volume dia koreksi seminggu terakhir itu kecil-kecil, teman-teman ya. Kita bisa perhatikan ya. Once ya, waktu dia break ascending triangle, volumenya gede banget. Kemudian seminggu terakhir dia koreksi relatif dengan volume yang tipis, teman-teman. Volumenya kecil banget. Nah, untuk SEN sendiri itu plan saya masih sama. Kalau kalian beli di harga sekarang itu risk-nya tipis banget, teman-teman ya. Risk-nya kecil banget. Belilah dari harga sekarang 180 ya sampai 175 oke lah ya. Sampai 175 oke. Kalau seandainya jebol dari 175, teman-teman bisa consider untuk exit atau strategi kedua, kalau porsi kalian entry di sini kecil, bisa pakai 170 sebagai last support. Jebol 170 udah no toleransi untuk SEN. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ini SEN masih oke ya. SEN masih oke, masih cukup layak lah buat diperhatikan. Cuma kalau mau entry, strateginya ada dua. Teman-teman bisa beli di harga sekarang, cicil sampai 175, atau nunggu ada candle rebound baru teman-teman entry ya. Jadi apapun strateginya sesuaikan dengan risk management masing-masing ya. Kalau nggak suka nangkap pisau jatuh ya tunggu dia rebound. Kalau teman-teman suka beli saham yang turun, maksudnya yang lagi turun ya, ini sahamnya kan lagi turun, tapi kalau kita perhatikan volume turunnya kan kecil, teman-teman ya. Jadi masih bisa lah untuk SEN itu rebound dan kembali melanjutkan kenaikan. Oke,
Ini untuk sen, sen menurut saya masih oke. Katalisnya apa? Nggak ada, ya. Katalisnya udah keluar, yang dimana sen itu beberapa minggu lalu ya katalisnya keluar. Kalau sen itu akuisisi beberapa tower. Oke, itu untuk sen teman-teman, masih cukup menarik. Kemudian ada ABA. Oke, ABA ini kan sama ya, sahamnya masih turun. Nah, ABA terakhir kali saya bahas, awal-awal saya bahas, ABA itu di sini ya, kalau teman-teman ingat. Oke, dan terakhir kali saya bahas, kalau nggak salah di ya, sekitaran sini lah. Waktu itu saya bilang ada rising wedge, nggak usah nambah, set TS aja, dan beneran jebol. Ya, beneran jebol, dan target penurunan dari ABA itu udah hampir kecapai sebenarnya ya. Ini almost nyampe. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini buat teman-teman yang maybe tertarik untuk beli ABA, support saat ini itu ada di sini teman-teman ya. Kalau kalian tertarik untuk belinya di sini. Saya pakai box kuning ya. Di harga sekarang sampai 230. Ya, ini yang harus beli. Mengingat ini range-nya cukup lebar, maka kalau kalian tertarik untuk beli ABA, belilah tipis-tipis ya, dikit-dikit sampai 230. Nah, kenapa ABA menurut saya menarik? ABA turun dari pucuk dengan volume yang terus mengecil, teman-teman. Itu artinya apa? Itu artinya volume seller atau volume orang yang jualan di sini itu udah mulai menipis ya, tinggal nunggu ada buyers yang masuk. Kalau seandainya nanti udah ada buyers yang masuk, bukan tidak mungkin ABA itu akan kembali naik sampai angka 300-an. Jadi areal beli ada di 246 sampai 248 sampai 230. Ini range yang cukup lebar, dan di support ini juga bertepatan dengan Fibonacci golden ratio ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari low ini ke level tertingginya, dari sini ya, ini itu tepat di Fibonacci golden ratio 236. Itu adalah Fibonacci golden ratio dari ABA itu sendiri, teman-teman. Jadi ABA itu menarik. Kalau kita tarik garis dari sini, 236 itu adalah garis Fibonacci golden ratio. Nah, kalau kita tarikin dari bawah banget, di 230 itu bertepatan dengan Fibonacci 0,5 atau Fibonacci 50%-nya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, ya areal beli yang menarik itu di range 240, 248 sampai 230. Dengan syarat belinya itu cicil bertahap ke bawah, teman-teman ya. Cicil bertahap ke bawah, jebol 230 udah exit dulu, kemudian tunggu lagi nanti dia konsolidasi. Oke, ini ABA menurut saya masih oke, ada peluang membentuk pattern cup and handle juga. Ini bisa jadi cup, ini bisa jadi handle ya, maybe perlu waktu seminggu untuk dia rebound. Oke, itu untuk ABA. Kemudian ada WINS. WINS ya, saya kasih saham baru WINS yang menurut saya menarik. WINS ini menurut saya menarik, walaupun hari ini dia ada turun 5% lebih, tapi menurut saya WINS ini menarik. Ya, WINS itu sebelumnya sempat memberikan kita cuan yang lumayan juga ya. Lupa saya bahasanya di mana, tapi ini sebelumnya cuan juga karena saya ikutan, walaupun kecil ya, nggak sampai ke target. Nah, and then kalau kita hapus dulu ini WINS ya, beberapa hari yang lalu ada peningkatan volume ya, dia naik dengan volume dan kembali ketahan di resisten ini. Ini resisten yang cukup kuat untuk WINS, yaitu di range 210 sampai 200 ya. 200 sampai 210 itu adalah supply area di WINS atau resisten yang cukup kuat untuk WINS itu sendiri. Nah, yang menarik dari WINS, kenapa saya bilang menarik adalah 4 hari yang lalu ya, Jumat kemarin lah ya. Jumat kemarin WINS itu break dari pola double bottom.
double bottom atau triple bottom ini boleh juga teman-teman ya. Ya, sama aja lah, entah double bottom atau triple bottom itu sama aja teman-teman. Oke, jebol breakout dari double bottom dengan volume yang gede. Nah, yang kenapa saya bilang menarik, hari ini dia koreksi, volumenya tipis teman-teman. Hari ini dia koreksi dengan volume tipis, walaupun koreksinya 5%, tapi volumenya tipis. Itu artinya apa? Artinya yang jualan itu masih dikit teman-teman, masih dikit. So, kalau kalian tertarik untuk beli wins di harga sekarang itu menarik ya. Harga sekarang 189 atau 190 sampai 180 lah ya. Sampai ini, spare cash sampai 180. Wins itu di sini menarik untuk dicicil. Dan selain ini ada double bottom yang kecil, potensi juga ada cup and handle yang gede. Sorry. Ini juga ada potensi cup and handle yang sangat gede dengan resisten di 210. Oke. So, kalau kalian beli di harga sekarang dan analisa kita benar ya, analisa kita benar, risk kalian itu nggak sampai 10% ya. Risknya itu dikit, kemudian potensi profit itu bisa jadi 20-30%. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, ya oke untuk trading. Wins ini menarik. Oke, itu untuk wins. Kalau yang namanya trading ya nggak lepas dari kita memanajemen resiko dengan metode apa namanya, risk and reward ya. Risknya kira-kira berapa, rewardnya kira-kira potensinya berapa. Risk itu artinya kita beli di harga berapa ya. Kalau turun sampai sini, kira-kira kita harus rugi berapa? Rugi secara nominal ya, bukan persenan. Rugi secara nominal. Kalau dari misalkan ya, misalkan kita beli di harga sekarang, risk ke 180 itu sekitaran 5%. Kalau kita pasang stop loss di bawah 180 kan di 178 yaitu 6%. Nah, semisal risk kita kan cuma 6%. Kalau kita pasang stop loss di 178. Nah, kalau kalian beli di harga sekarang dengan porsi yang gede, itu minus 3% aja itu udah ketara kecil kita teman-teman. Itu udah uring-uringan karena porsi kita gede. Nah, kalau kita masuknya dengan porsi kecil dulu di harga sekarang, minus 6% pun itu kita masih oke, karena nominal loss kita itu masih kecil teman-teman ya. Masih kecil banget, maka setelah itu kita akan bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan. Ya, maka saran saya kalau teman-teman mau beli saham dengan dana gede, ya misalkan 50% porsi atau misalnya all in ya, pastikan risk kalian itu kecil. Ya, pastikan level stop loss itu kecil dan disiplin. Udah nyentuh level stop loss, jangan denial ya, jangan keras kepala. Oh ini pasti nanti naik lagi, ini pasti nanti bla 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 bla. Kalau udah nyentuh level cut loss ya udah out dulu. Kalau seandainya nanti ketika kita cut loss dia naik, ya udah ya kita bisa cari lagi area entry. Ya nggak apa-apa itu teman-teman ya. Pasti setiap orang yang trader pernah mengalami itu ya. Ketika cut loss sahamnya naik, saya sendiri pun bukan cuma pernah ya, sering mengalami hal seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya hal seperti itu wajar ketika kita ada dalam dunia saham, teman-teman. Oke, kemudian saya mau bahas WMPP ya. Yang pertama, ya WMPP hari ini terkoreksi 4% lebih dengan volume yang gede, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan WMPP, oke, ini kan kita udah diberikan cuan yang lumayan sebelumnya. Ini kita hapus dulu deh. Ya, kita hapus dulu. WMPP ada support krusial di last high-nya di 160.
yang dimana kan waktu sebelum terakhir kali saya bahas, saya sarankan nunggu UMPP di sini ya, di sekitaran 160 lah, dekat-dekat 160. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, UMPP itu terkoreksi dengan volume yang lumayan gede. Kalau kita lihat dari sisi tren, ini sebenarnya UMPP belum patah dari trennya. Dia trennya masih bagus, masih naik. Support itu di 160 atau di area awal dia break, yaitu di 150-an. Ya, ini ada dua support yang krusial. Ya, yang pertama di 160, kemudian berikutnya ada di 148 sampai 146. So, buat teman-teman yang udah beli, harusnya udah kena trailing stop ya. Trailing stop kalau saya udah kena di sini. Ya, pada tanggal 22 Agustus 2022 karena dia buat new low ya. Sebelumnya kan dia rebound di sini, kemudian turun, artinya dia membuat new low di sini ya. Harusnya udah kena TS di sini. So, jadi untuk saat ini kalau teman-teman mau re-entry, perhatikan dua support ini, 160 sama 146. Kalau seandainya ada rebound di situ, maka teman-teman bisa re-entry lagi untuk UMPP. Untuk harga sekarang ya, kalau beli dari harga sekarang itu terlalu beresiko. Kenapa saya bilang terlalu beresiko? Volume buangan hari ini gede, teman-teman. Jadi strategi terbaik saat ini adalah nunggu rebound, nunggu ada candle hijau, baru kita bisa ambil keputusan. Untuk saat ini jangan dulu deh, jangan dulu. Walaupun dari sisi teknikal ya, ini sahamnya belum patah tren. Oke. So itu untuk UMPP. Jadi masih bolehlah untuk masukkan ke watchlist, tinggal kita nunggu di mana dia rebound, itu aja sih. Nah, terakhir saya mau bahas saham ini teman-teman, saham Kars, saham yang baru rebound dari gocap. Kenapa saya bahas saham ini? Ini kan saham masih di papan akselerasi ya, masih arahnya cuma 10%. Oke, kenapa saya bahas saham ini? Karena menurut saya saham ini menarik ya. Sebelumnya nggak pernah saya bahas karena dia arah terus ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 candle dia arah terus. Makanya saya nggak pernah bahas. Nah, hari ini saya bahas. Cuma ya, ini disclaimer on banget. High volatile teman-teman ya, high volatile. Nah, yang menarik adalah Kars ini ada isu ya, ada isu akuisisi ya, dari siapa ya, saya nggak pernah menyebut ya. Ini masih spekulatif, cuma ada isu-isu belaka teman-temannya. So, kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, Kars setelah dia 1, 2, 3, 4, 5, 5 candle dia arah 10%, artinya ini dari gocap ke 80 itu naiknya udah 50%-an lah ya, lebih dari 50% teman-teman ya. Itu naiknya udah lebih dari 50% dan baru 2 kali ARB. Nah, kenapa saya bilang menarik? Di sini dia gap up, kemudian ARB. Volumenya nggak begitu gede teman-temannya. Volume ARB nggak begitu gede. Hari ini dia ARB juga dengan volume yang kecil. So, Kars ini menurut saya menarik. Besok kalau dia ARB itu di 64. Nah, support di mana? Untuk saham seperti ini, saya suka lihat support pakai Fibonacci. Kalau kita lihat support, Kars itu support Fibonacci golden ratio ada di 63. Ya, which is itu ARB besok mentok di 64. Berarti area beli yang menarik adalah ARB besok 64 sampai 60. Oke. Ini adalah area beli yang menarik. Di bawah 60, teman-teman bisa pasang level cut loss. Misalnya di 58. Ya. Ini satu tick penurunan itu 2% teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belinya di 64, level stop loss di 58 itu artinya
risk kalian itu sekitaran 6%. Ya, maka pakailah money management. Beli di RRP besok boleh, mungkin setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi averaging down di sekitar harga 60. Ya kalau menurut saya sih ini saham sama dengan BNBR ya, nggak akan jauh-jauh dari 60. View saya sih nggak akan ke gocap lagi ya, nggak akan ke situ lagi. Karena ini naik dengan volume gede, kemudian turun juga dengan volume yang rendah, dan ada isunya, ada katalisnya. Yang jadi maybe ini bisa jadi the next stock ya. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini, dan sekali lagi saya bilang ini adalah video terakhir saya untuk bulan ini, teman-teman ya. Kemudian nanti akan saya aktif lagi minggu kedua bulan September. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 16-17 saya libur dulu, teman-teman ya. Libur dulu dari YouTube. Kalau dari stock market sih saya masih trading tipis-tipis maybe, karena ada kesibukan yang memang harus saya kerjakan. Oke. Sekian, terima kasih dan selamat malam.